Stop dulu sebelum kamu COD iPhone bekas. Jadi banyak iPhone yang kelihatannya aman-aman aja, cuma setelah dipakai baru muncul masalahnya guys. Itu kenapa di video kali ini aku akan jelasin 7 hal yang wajib kamu cek sebelum teman-teman beli iPhone bekas. Apalagi kalau ada muncul kode seperti ini, mending kalian skip aja deh. Oke, langsung aja masuk ke tips yang pertama. Nah, yang paling pertama, kalau aku biasanya lagi mau ngecek iPhone bekas, lagi COD-an, aku langsung cek di bagian analitik datanya. Di sini ada 2 poin yang aku mau share ke teman-teman. Yang pertama, langsung aja buka setting dan pilih privacy and security. Nah, lanjut teman-teman tinggal pilih lagi analytic data and improvement. Next, teman-teman tinggal pilih analytic data. Nanti teman-teman tinggal search aja. Kalau kalian search panik dan muncul ada banyak paniknya, jadi komen buat Panikful ini tuh nunjukin ada 2 isu ya guys. Yang pertama, isu di bagian hardware dan di bagian IC. Kalau Panikfulnya ada di belakang baseband, ini lebih ngomongin ke jaringan sinyal, jaringan wifi, bluetooth. Jadi kalau teman-teman udah nemuin Panikful yang cukup banyak, mending kalian skip aja ya. Yang kedua ini ya, reset counter. Nah teman-teman jangan lupa search juga, karena ini nunjukin berapa kali iPhone itu suka mati total sendiri guys, atau ke reset otomatis ya, ke restart. Nah, kalau udah reset kontra banyak, teman-teman mending skip aja. Kalau aku buka seperti contoh di sini aku muncul 1 kali, itu lebih ngomongin ke isu bugs aja guys. Jadi ngomongin buat reset counter ini, itu nggak selalu berhubungan dengan isu hardware, bisa juga dari dukungan iOS-nya. Cuma kalau udah lebih dari 10, kayaknya ini bukan iOS lagi ya, ada kerusakan di bagian hardware iPhone-nya. Selanjutnya teman-teman tinggal cek fungsi basic yang ada di iPhone-nya. Seperti yang pertama, teman-teman jangan lupa cek buat touchscreen ya. Nah, ngomongin buat cek touchscreen, kalau aku pribadi, itu paling simple tinggal buka aplikasi Notes, dan teman-teman tinggal draw aja. Kamu tinggal cek seperti ini, kalau ada putus, itu berarti ada isu di bagian touchscreen layarnya ya. Selanjutnya yang nggak kalah penting, teman-teman wajib ya buat ngetes panggilan teleponnya. Kalian cek dalam 2 cara. Yang pertama menggunakan speaker internal, dan yang kedua menggunakan loudspeaker. Nah, fungsinya apa ini? Buat ngecek dukungan IC audionya ya, apakah masih bagus atau udah jelek. Kalau pada saat teman-teman tes telepon, panggilannya suaranya kresek-kresek atau malah kecil dan bahkan atau mungkin nggak kedengeran sama lawan bicaranya. Nah, saran aku, kamu mending skip aja karena buat seri iPhone 12 ke atas, untuk repair IC audio itu lumayan mahal ya guys. Next, teman-teman juga harus cek buat sensor proximity-nya. Nah, kalau lagi panggilan telepon seperti ini, kalau teman-teman tutup di bagian area tengahnya, nah harusnya layar iPhone tuh bisa mati ya guys. Kalau mati seperti ini, berarti kalau buat sensornya ini bekerja dengan baik. Cuma kalau pada saat teman-teman tutup, tapi malah iPhone yang nggak mati layarnya, nah ini berarti ada isu di bagian sensor proximity-nya. Lanjut masih di bagian speaker, teman-teman juga harus cek untuk speaker eksternalnya ya. Seberapa kencang audionya, bagian atas, bagian bawah, apakah ada sember atau malah kayak ada kresek-kresek. Karena biasanya ini speaker atasnya normal, cuman bagian bawahnya ini malah kresek-kresek ya, atau malah kebalikannya. Bagian bawahnya kencang dan bagian atasnya kresek-kresek ya guys. Jadi kalau aku pribadi, beli iPhone bekas, ngomongin buat soal speaker ini cukup penting ya. Pastiin speakernya nih atas bawah berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini yang paling penting ya, dan mungkin ini paling banyak kalian skip karena mungkin teman-teman ngeceknya nggak detail. Nah, ini ada di bagian kamera guys. Kalau kita buka kamera, ini khusus buat iPhone 13 Pro rata-rata ya, 13 Pro sampai series 15 Pro. Kamu harus cek di bagian lensa telefotonya guys, telefoto dan lensa ultrawide-nya. Teman-teman tinggal arahin aja ke background yang warnanya ini clear ya, kayak warna putih atau abu-abu. Dan teman-teman tinggal lihat ya, apakah di lensa telenya itu ada kayak jamur gitu. Dan ini sering banget muncul di varian 13 Pro sampai 15 Pro guys, khusus di lensa telefotonya. Nah, teman-teman juga cek di bagian mode video, kamu tinggal cek juga di bagian telefotonya, apakah ada muncul untuk noda di bagian kamera. Karena kalau udah muncul noda jamur, bentuknya kayak lingkaran hitam, itu nggak bisa dibenerin ya guys, teman-teman harus ganti kamera iPhone, jadi sayang banget ya. Nah, teman-teman juga harus cek juga di bagian portrait. Kalau di telefoto kalian cek semua ya, arahin ke background yang clear dan teman-teman tinggal lihat jelas. Kayak aku pribadi di sini itu ada noda jamur ya guys di bagian lensa 3 kalinya di iPhone aku beli ini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 4 noda ya guys. Jadi ini penting banget ya buat ngecek kamera boba iPhone-nya.
Selanjutnya cek NFC-nya guys. Nah ini mungkin banyak banget teman-teman skip karena mungkin nggak bawa kartu e-money, nggak bawa kartu e-tol pada saat COD. Padahal ini tuh penting banget ya. Karena banyak iPhone yang udah ganti hosting, itu kadang ngomongin buat NFC-nya itu suka nggak mau kebaca guys, atau error ya. Apalagi kayak udah bekas-bekas servis, bekas bongkar, masangnya nggak bener, jadi nggak mau kebaca ya buat NFC-nya. Itu kenapa ngecek NFC juga salah satu fitur yang cukup penting banget. Apalagi ngomongin buat saat ini semua serba bayarnya menggunakan kartu, menggunakan e-tol, menggunakan e-money. Jadi kalau iPhone yang kalian beli nggak bisa NFC itu sayang banget ya guys. Next teman-teman juga jangan lupa untuk ngetes charger di iPhone-nya. Nah ngomongin buat ngetes charger, itu nggak cuman kayak teman-teman colokin langsung ngecas aja. Ini nggak cuma sampai di situ aja. Cuman teman-teman harus bolak-balik ujung port untuk kabel chargernya ya. Yang pertama kamu tes dari sisi atas. Kalau udah ngecharge, kamu cabut dan kamu balik kabel datanya menggunakan sisi bawahnya guys. Karena ada beberapa iPhone, kalau udah repair IC charging, itu tuh hanya bisa ngebaca satu sisi kabel data aja guys, nggak bisa bolak-balik. Jadi pastiin teman-teman juga harus tes buat charger ya. Next, ini ngomongin buat ngecek layar iPhone ya. Apakah udah ada tanda-tanda mau kena green tint, isu layar hijau? Nah ini penting banget ya. Khusus buat iPhone 13 sampai iPhone 15, ceknya gimana? Teman-teman cukup redupin aja layar iPhone-nya, kamu geser ke bagian paling bawah. Nah, kalau warna hitamnya udah muncul kayak agak ijo-ijo, nah itu udah tanda-tanda guys, ada mau muncul isu layar hijau atau isu green tint ya. Jadi saran aku, kalau teman-teman pada saat low brightness, layarnya malah jadi hijau warna hitam ini, kalian mending skip aja karena pemakaian nggak lama lagi itu bakalan muncul layar hijau ya guys di iPhone-nya. Entah itu bakalan blank semua hijau atau muncul garis satu aja ya, warna hijau. Jadi di sini ngomongin buat ngecek layar iPhone itu nggak terlalu sulit ya guys. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, mau beli iPhone benar-benar dalam kondisi aman, kamu tinggal cek di bagian sistem diagnosis and repair iPhone-nya ya. Cara buat ngeceknya atau masuk ke dalam mode ini tuh mudah banget ya guys. Teman-teman cukup tahan tombol volume up dan volume down secara bersamaan. Next, teman-teman tinggal hubungkan aja dengan kabel data yang terhubung dengan wall charger ya guys. Udah gitu teman-teman tinggal hold terus sampai muncul logo Apple, baru teman-teman lepas untuk volume buttonnya. Dan nanti akan masuk ke mode diagnosis and repair iPhone ya guys. Dan di situ teman-teman tinggal cek aja ya semuanya lagi. Di sini juga ada mode buat ngecek Wi-Fi, Bluetooth, kamera, sound, speaker, ngecek buat display. Ini semuanya juga lengkap ya guys. Nah kalau udah gini beli iPhone bekas kan jadi lebih aman ya. Teman-teman tinggal COD aja dan praktekin yang udah aku bahas ya guys. Pasti teman-teman bakal dapat iPhone yang aman dan gak akan kena tipu. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.